Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Teguh PWD. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan cara setting SST ya. Di sini saya menggunakan SST SG level 4 sebagai access point. Di sini adalah PTP ya. PTP di sisi klien menggunakan LHG, di sisi AP menggunakan SST SG. Untuk jaraknya sendiri yaitu 4 km. Dan untuk TX, RX, CCG, untuk TX nya adalah 100%. Kemudian untuk RX nya kurang lebih 75an ya, 80-75. Kadang bisa mencapai 90 dan sampai 100. Nah, di sini saya masih sama menggunakan protokol NV2 ya, bukan Nstream, bukan 802. Langsung saja kita masuk ke settingannya. Nah, yang pertama di sini terlihat ya, menggunakan band AN, kemudian channel width 20/40 CE ya, bisa menggunakan EC maupun XX, disesuaikan dengan pilihan kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan CE. Untuk frekuensinya pastikan frekuensi yang masih kosong ya. Kemudian scan list di sini, kenapa saya kasih scan list di bagian sini, karena di sini saya melakukan frekuensi usage ya, atau snapper untuk melihat channel berapa yang masih kosong seperti itu. Nah, ini adalah di sisi access point menggunakan SST SG. Untuk protokolnya sendiri masih sama menggunakan NV2 ya, menggunakan NV2. Kemudian untuk data rate, nah di sini terlihat seperti ini ya settingannya yang tadi. Coba saya akan ubah. Untuk support rate ini tidak saya isi. Kemudian di sini cuma membawa bandwidth kurang lebih sekitar 10 Mbps ya, 10 Mbps cukup. Jadi di sini saya centang 6 dan 9, 6 dan 9, 12 saya centang juga 12 ya. Untuk advance-nya masih sama seperti Omnity kemarin. Noise floor threshold di sini adalah minus 120. Di sisi klien juga sama, nanti harus minus 120. Jika tidak diisi maka tidak akan bisa connect. Nah, kemudian untuk HT masih sama, dicentang semua seperti ini. Kemudian untuk HTMCS, nah di sini ya, karena hanya menggunakan kurang lebih 10 Mbps, maka di sini saya akan mencentang 2 saja ya. MCS 0 ini 15, MCS 1 30 ya. Jadi satu centangan ini 15. Untuk channel width 40 ya. Untuk yang 20 itu 7 tambah 7 14. Kalau saya menggunakan 40 berarti 15 tambah 15 sama dengan 30. Nah, untuk basicnya tidak saya centang seperti ini ya. Apakah nanti akan lebih bagus atau semakin jelek ya, nanti kita lihat saja. Saya centang 2. Untuk protokol NV2 nya 3 ms, kita ganti menjadi 5. Untuk sel radius kita ganti menjadi 10 km. Di sini saya menggunakan security ya, security-nya saya centang dan saya masukkan security. Untuk TX power-nya saya pilih default. Untuk TX power default ya. Nah, seperti ini TX power-nya. Ini bisa kalian isi, bisa juga tidak. TX power, kemudian selesai ya. Nah, perlu diperhatikan lagi ya pada bagian wireless protokol. Di bagian AP itu yang paling menyesuaikan ya. Jadi si klien nanti akan mengikuti AP atau access point. Begitu juga dengan data rate. Jadi di sisi klien nanti settingannya akan berbeda seperti itu. Nah, ini langsung kita apply aja ya, atau kita buka dulu di bagian klien. Ini di posisi klien
45 ya, saya pilih 3 jadi 45. TX nya 99 dan 70-an. Untuk sinyalnya 48 ya, 48 seperti ini, 48. Atau kita buka dulu settingan di sisi klien ini ya, karena yang di sisi AP tadi sudah kita ubah itu, jadi nanti di klien juga akan mengikuti ya. Settingannya seperti ini di posisi klien. Bandnya disamakan, channel width juga sama, frekuensi auto ya, jadi akan memilih otomatis. SSID sesuaikan, radio name terserah. Scan list ini diisi, jadi radio ini akan men-scan antara ini sampai ini ya. Untuk wireless protokol saya pilih ANI. Kenapa ANI? Karena jika AP saya setting menjadi 802 maka dia akan mengikuti. Yang penting security profilnya juga diisi. Misalkan kita ganti Nstream juga akan mengikuti di posisi klien ya. Jadi security profile ini harus diisi juga. Intinya di sisi klien itu nanti akan mengikuti sisi AP itu. Ini ya settingnya seperti ini. Kemudian data rate di defaultkan karena ini di sisi klien. Nah, ini untuk advance noise floor threshold di sini -20 sama dengan AP ya. Ini adalah mikrotik dengan mikrotik gitu. Di sini saya pilih long atau bot juga bisa, long juga bisa. Saya pilih bot aja ya. Untuk HT sama, MCS default, TX power default. Nah, settingannya seperti ini. NV2 nya jangan lupa dipilih security juga karena menggunakan security ya. Untuk Nstream nya juga dicentang, siapa tahu nanti si AP mau dirubah menjadi Nstream seperti itu. Nah ya, cukup seperti ini settingnya, seperti ini ya. Jadi dia akan otomatis nanti mencari AP atau access point. Walaupun access point dirubah-rubah, jadi ini akan mengikuti ya di sisi klien. Langsung saja kita apply di sisi AP ya. Tadi data rate ini saya rubah 6912, kemudian untuk MCS nya 2 ya, ini 0 sama 1, take power default, dan NV2 nya 5 sama 10. Saja kita apply dan oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Di sini akan si klien ini akan mencari access point ini lagi seperti itu dengan cara otomatis. Perlu diperhatikan lagi di bagian ini ya, di bagian wireless. Jika PTP ini sama-sama mikrotik, maka protokol Nstream NV2 802 ini bisa digunakan ya, bisa digunakan. Kemudian jika PTP ini AP-nya mikrotik, kemudian kliennya selain mikrotik, yang bisa digunakan adalah 802 seperti itu. Jadi saran saya itu adalah PTP menggunakan radius semerek ya, satu merek seperti itu. Lebih mudah, lebih enak, dan lebih stabil gitu. Nah, ini sudah terkoneksi. Sudah terkoneksi ya. Untuk throughputnya dia tidak terlihat karena menggunakan NV2. Langsung saja kita lakukan ping ke klien ya. Ini adalah ping ke klien. Nah, pingnya kecil, imut ya, 55 ini loncat 2975, lumayan imut ya. Ini ping ke klien. Kemudian bagaimana untuk bandwidth test? Nah, coba kita bandwidth test. Bisa mendapatkan berapa di sini untuk
download, received ini upload ya, upload. Jadi uploadnya dari sana ke sini. Nah ini bisa mencapai 20-an, sudah lebih dari cukup ya, 20. Kemudian untuk TX nya atau send, jadi mengirim ke klien. Nah ini mendapatkan 21 dengan TX 100 ya, TX masih 100. Nah ini bisa mencapai 25-an. Jadi ini settingan sangat bagus ya untuk jarak jauh. Kita close. Jadi bisa mendapatkan seperti itu. Kita buka di sisi klien. Nah ini di sisi klien. Untuk TX nya 94, lebih bagus dari yang tadi. RX nya 100. Nah ini pemakaian ya. Kita coba lakukan speed test di sisi klien sini ya. Kita lakukan speed test ke AP aja, ke access point. Ini adalah IP nya, dan kita isi passwordnya. Nah ini download ya, receive itu artinya download. Jadi si klien itu melakukan download gitu. Jadi dapatnya berapa ya. Kita start. Terlihat di sini mendapatkan 25 untuk download, karena di sana hanya membutuhkan 10 Mbps. Jadi ini lebih dari cukup, ya. Kita coba untuk TX nya send ya. Send artinya adalah si klien melakukan upload, seperti itu. Kita start, mendapatkan berapa? 20-an ya, 2019, lebih dari cukup. Nah, seperti itu cara settingnya. Bisa kalian setting sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Ini hanya sekedar info ya, untuk jarak 4 km. Akses point menggunakan SST SG level 4. Kemudian untuk kliennya menggunakan LHG 5ND, bukan LHG SL ya. LHG 5 lisensi level 3. Nah itu cara settingnya, jadi cukup mudah. Yang penting adalah di data rate, noise floor itu channel juga penting. Nah fungsi dari noise ini adalah ini ya, noise floor threshold. Kenapa diisi, kenapa tidak dikosongkan saja? Nah bisa kalian coba di rumah ya, di tempat kalian masing-masing. Jika diisi minus 120, maka sinyal strike-nya di sini akan lebih kecil. Jadi kemungkinan misalkan jaraknya lebih jauh, dia tidak akan loss gitu. Kalau diisi sinyalnya akan lebih bagus. Kalau tidak diisi maka sinyal di sini ini 49 ya, 49an 57. Jika tidak diisi ini bisa mencapai 60-an sampai 70. Jadi untuk TX RX nya nanti dia bisa 100 seperti itu. Pernah saya coba. Mungkin cukup sekian ya informasi dari saya ya tentang PTP, SST SG dan LHG. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, share dan juga subscribe. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.